Kalau oke, kalau semisal kalian-kalian di sini sudah S2, meneruskan S3 di Jambi, Unri, Universitas Riau, bukan sebuah prestasi bagi kalian untuk itu. Nah, kampus-kampus di Jawa itu tidak, dalam tanda petik ya, tidak mau menyembah atau S3-nya sekolahnya dosen-dosennya untuk di dalam negeri. Mereka pasti ingin di luar negeri. Nah, sementara kampus-kampus di Sumatera kayak kita nih, Unsri atau Unri lah ya. Banyak masih dosen yang ingin ke Jawa, tapi itu bagus ya. Tetapi semakin sedikit lagi dosen yang ingin ke luar negeri. Nah, bahasa saya adalah kampus di Jawa ketika mereka menyekolahkan dosen-dosennya ke luar negeri, kenapa kampus-kampus di luar Jawa seperti Unri ataupun Unsir sekalipun mimpinya hanya sekolah atau S3 di Jawa. Bagi saya itu bukan sebuah prestasi yang luar biasa. Karena begini, em, bahkan saya sampai 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 bilang sama atasan saya gini. Ya, S1 saya 3, hukum Islam, hukum internasional, sama pendidikan. S2 saya kebetulan juga 3, di hukum internasional, hukum HAM, sama hukum Islam. Nah, bahkan saya sampai pernah bilang sama atasan saya, sama dekan saya, kalau semisal saya sekolah di Indonesia lagi, saya tidak akan mau untuk kuliah S3. Kalau kita ngomong soal banyak teman-teman koleha kita yang, oh ada banyak pertimbangan soal keluarga, soal orang tua, soal anak, istri, dan sebagainya. Em, Jawaban saya kepada mereka adalah mimpimu terlalu mahal hanya untuk bilang alasannya soal keluarga, anak, orang tua. Saya di sini juga berkorban untuk keluarga saya ditinggal. Dalam artian ibu saya sendirian ditinggal. Tapi saya di sini bisa bawa keluarga. Nah, em, yang pertama harus disiapkan, saya pikir kita tidak usah ngomong soal bahasa Inggris lagi ya. Bahasa Inggris itu adalah hal yang pasti dan hal yang mutlak yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Nah, sementara saya ingin sebenarnya lebih fokus ke teman-teman di sini karena pasti backgroundnya macam-macam. Nah, karena backgroundnya macam-macam, pikirkan dari awal adalah riset yang akan sampean atau kalian tekuni. Karena dari riset itulah nanti kalian-kalian akan menemukan siapa promotor atau supervisor yang pas untuk ilmu kalian. Jadi jangan jangan berpikir kayak kampus di Indonesia ya. Kampus di Indonesia kalian itu hanya ngelihat kampusnya, daftar registrasi, belum kenal sama sekali sama dosennya, belum kenal sama sekali sama supervisornya. Jadi daftar saja, diterima, ngelanjutin kuliah. Bukan seperti itu, logikanya itu bukan seperti itu. Logika kampus di luar negeri itu bukan seperti itu. Logika kampus di luar negeri adalah kita yang pertama kali tahu itu siapa, yang bertanggung jawab atas diri kita ketika kita di luar negeri itu siapa? Supervisor, supervisor. Saya tidak mungkin selama di sini saya tidak pernah ngobrol secara langsung intensif dengan dekan sama sekali. Tetapi kalau ngomong soal supervisor, beliau orang yang bertanggung jawab terhadap kita di sini. Makanya supervisor itu sangat penting, dan supervisor di luar itu bukan kayak di Indonesia. Em, em, Misal kalian dari pendidikan nih, asal asal dia profesor pendidikan, kamu pendidikan apapun bisa jadi bisa jadi anak bimbingannya. Nggak bisa. Jadi fokusnya di mana? Saya misal saya gini, saya orang hukum, fakultas hukum nih. Kebetulan fokus riset saya adalah di bidang hukum pidana internasional. Ya. Ketika saya mencari seorang profesor, itu tidak bisa saya mencari hanya seorang profesor hukum saja. Profesor yang benar-benar dalam bidang saya dan benar-benar match dengan apa yang kita mau riset. Ya. Jadi ketika saya mencari profesornya, profesor yang memang di bidang saya, fokus penelitian di bidang saya. Kalau semisal kita ngonteknya profesor, semisal profesor hukum administrasi negara atau profesor hukum perdata, mereka ndak akan, oh ini orang gimana sih orang dia risetnya dalam bidang
pidana internasional, kok nyari profesornya dalam bidang lain. Nah, ini yang harus menjadi pertimbangan teman-teman ketika akan mencari seorang profesor. Email saja, email saja. Kemarin ada Mbak 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 Sensi tahu Mbak Furi itu pada saat disertasi itu dibacakan oleh promotornya bahwasanya ketika dia mencari seorang profesor itu bukan hal yang mudah ya. Dan di situ saya kaget juga disebutkan dia itu mengirimkan email untuk mencari profesor itu sudah sampai 92 kali. Dan profesor yang sekarang itu adalah profesor yang ke-93. Saya sampai, wih, luar biasa, effortnya luar biasa. Nah, artinya ketika profesornya menolak, ketika kalian itu mengirimkan sebuah email terhadap profesor dan profesornya menolak, jangan berhenti. Karena siapa tahu profesornya itu satu, dia bukan benar-benar sekarang proyeknya di bidang kalian yang kalian yang kalian akan tekuni. Yang kedua, semisal profesornya kemungkinan jadi gini, di sini juga ada maksimal membimbing seorang doktor. Profesor itu tidak banyak-banyak kalau di sini. Dalam satu waktu, paling banyak dia membimbing dokter itu eh, mungkin 6 atau 7 orang. Kalau semisal 7-nya itu salah satunya belum ada yang lulus, dia tidak akan terima anak bimbingan lagi. Nah, dan jangan berpikir begini, kuliah S2 dengan S3 di luar negeri itu sama level kesulitannya ya. Kuliah S2 mungkin kalian hanya registrasi saja, kemudian sampai diterima tanpa harus tahu proses komunikasi dengan profesor sebelumnya. Tetapi kalau kuliah S3, saya tadi usai ulang lagi, hubungan dengan profesor itu adalah hal yang mutlak. Karena kita ketika sampai di sana menerima pertama kali ya profesor kita, berkas-berkas kita untuk mendaftar, itu juga yang memforward profesor kita. Nah, em, kasus saya untuk bisa menemukan profesor di sini itu juga tidak gampang, tidak sampai 92, tetapi eh, saya kontak-kontakannya itu sebelum saya berangkat itu paling tidak 6 bulan sampai 1 tahun. Artinya lama karena gini, profesor untuk menemukan atau untuk menentukan atau untuk memutuskan apakah akan membimbing kalian-kalian di sini seseorang itu dia juga tidak serta-merta memutuskan itu. Dia pasti akan melihat CV. Bahasa Inggris itu pasti. Yang selanjutnya karya, tulisan yang pernah kalian publish. Nah, saat itu bahkan ketika saya meyakinkan profesor saya kirim semua ijazah yang scan ya, ijazah scanan saya kirim semua transkripnya, saya kirim semua karya tulis saya agar bisa meyakinkan profesor itu benar-benar, oh ini orang bisa saya bimbing. Ini orang punya effort yang luar biasa. Ini orang punya potensi yang bagus. Ini orang saya kira saya prediksi mungkin oke 4 tahun selesai. Jadi meyakinkan profesor itu bukan dengan cara yang lain, tetapi dengan cara CV, perkuat CV-nya, perkuat karya-karyanya, tulisan yang dipublikasi dalam bahasa Inggris ya pastinya ya. Kalau sampean di sini belum mungkin ada yang belum menulis dalam bahasa Inggris, kedepannya dalam jangka waktu 1 tahun ke depan paling tidak minimal punya satu aja cukup lah, 1 atau 2 tulisan yang berbahasa Inggris yang publish di sebuah jurnal dan itu bisa menjadi modal. Karena apa? Karena mereka atau profesor kita nanti akan mengukur bagaimana level tulisan kita yang pernah kita publish. Itu itu kalau ngomong soal profesor. Nah, Em, sebenarnya gini, kalau semisal profesor Anda itu sudah yakin, ya, sudah kena, oh yakin nih akan membimbing sampean nih, itu dia itu kalian mau minta tolong apapun sebenarnya oke, asalkan memang dalam kewenangannya. Semisal gini, Prof saya tidak bisa sekarang, saya ini kasus saya juga Dever ya.
Prof, saya tidak bisa sekarang karena apa? Karena saya ada pertimbangan ini, sehingga saya akan refer ke setengah tahun setelah setengah tahun kemudian. Ya, profesor saya memfasilitasi itu. Ketika saya minta defer itu, dia buatkan suratnya LOE baru untuk di eh, 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 batch-nya itu 6 bulan kemudian. Dan LOE itu bisa dijadikan modal kita untuk daftar LPDP. Nah, tadi ngomong soal profesor, sekarang ngomong soal funding. Memang sebenarnya ada beberapa cara untuk kuliah doktor di sini. Ada funding internal, ada funding eksternal. Nah, kalau saya sama Mbak Sensi itu kebetulan dari LPDP. Em, em, Secara umum saja lah di Indonesia, apalagi dosen, itu ada dua, ada dua yang pasti, ada dua cara yang pasti. Pakai yang pertama adalah pakai eh, dulu BPPLN, sekarang apa aku lupa, BUDLN atau apa, BPI, ya BPI luar negeri. Nah, BPI luar negeri itu terpisah dengan LPDP ya. Dalam artian terpisah itu prosesnya. BPI luar negeri, BPI ada dua juga, BPI dalam negeri dan BPI luar negeri. BPI luar negeri itu seleksinya itu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tanggal 20 Oktober itu akan ganti. Aku nggak tahu namanya apa. Tapi yang jelas masih dalam yurisdiksinya kementerian. Nah, seleksinya. Tapi duitnya LPDP. Artinya apa? Standarnya sama. Yang kedua, LPDP langsung. Nah, dulu saya itu langsung di LPDP sebagai PNS, bukan lewat Kementerian Pendidikan seleksinya, tapi seleksinya langsung lewat LPDP. Nah, em, em, sama juga, soal soal fundingnya jumlahnya sama, tetapi LPDP itu punya proses tersendiri sih memang. Ada PK, ada anu dan sebagainya, dan proses pengajuan pengajuan bulanannya itu juga terpisah ya. Kalau yang beasiswa BPI itu ke kementerian dulu, baru di ACC LPDP. Kalau saya itu langsung ke websitenya LPDP, langsung. Jadi tidak dua kali ya. Kalau yang teman-teman kan ada dua, yang Kemenak sama Kementerian Pendidikan. Yang Kemenak itu namanya beasiswa, em, em, beasiswa, apa lupa saya namanya, lupa. Em, 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 Mora, dulu Mora namanya. Jadi Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan sama sumbernya adalah di anu, tapi karena konteks UNRI adalah di bawah Kementerian Pendidikan, berarti ada dua cara itu. Nah, bisa langsung daftar juga LPDP kayak saya. Nah, kalau semisal funding sudah dapat, profesor sudah dapat, udah match tuh. Nah, tinggal berangkat. Itu tinggal nunggu berangkatnya saja. Nah, em, ada beberapa negara yang memang bisa untuk membawa keluarga. Belanda itu adalah negara yang sangat sangat em, sangat wise atau sangat oke ketika membawa suami atau anak, istri atau anak seperti itu. Karena gini, pertimbangannya adalah bagaimana anak sekolah. Bagaimana soal kesehatan di sana? Bagaimana soal macam-macam lah ya, society di sini lah ya. Tetapi Belanda adalah suatu negara yang memang worth it untuk itu. Memang mahal, tidak ada negara Eropa yang tidak mahal. Kalau bandingkan dengan kampus atau beasiswa di dalam negeri, em, saya bahkan sempat mengira-ngira negara itu memberikan beasiswa untuk dokter-dokter ke luar negeri sama dokter dalam negeri itu paling tidak itu 1:10 atau 1:9 sampai 10. Jadi negara itu membiayai atau memberikan beasiswa terhadap satu orang dokter di luar negeri itu sama juga dengan membiayai dosen di dalam negeri 9 sampai 10 orang. Nah, makanya em, dokter di luar negeri itu hal yang sangat mahal. Mahalnya bukan eh, karena 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 level pendidikannya semata ya, tetapi karena komunitasnya juga mahal. Apalagi kalau semisal bawa anak istri ya, dan anak sekolah gratis semuanya lah. Berbeda dengan di beberapa negara lain atau di Eropa Tengah atau Eropa Timur ya. Saya bahkan mendengar ada beberapa teman yang kuliah di Eropa Tengah.
itu kuliah anak sekolah itu masih bayar dan mereka agak relaktan untuk membawa keluarga mereka ke sana ya. Tapi Eropa Barat, Belanda, Belgia, em, 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 Jerman, nah Jerman apalagi itu lebih oke eh, daripada beberapa negara di Eropa Tengah seperti eh, em, ada beberapa beasiswa sih ya. Tapi yang jelas gini, kalau masih Eropa saya pikir itu masih oke. Eh, Bisa menjadi anu lah ya, karena memang sekarang sekarang mau tidak mau kita mengakui pendidikan di Barat itu lebih maju daripada pendidikan di Indonesia. Eropa Barat terutama ya, Eropa atau Amerika atau kalau misalnya di Australia. Australia bahkan kalau kita bandingkan Australia dengan Belanda jauh lebih mahal Australia. Nah, itu. Em, Terus persoalan beasiswa. Oh ya, oke. Jadi eh, jadi sekarang begini. Saya pikir untuk seleksi, ya yang penting sebenarnya funding nih. Funding itu hal yang mutlak harus ada kalau memang eh, 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 kalau memang ingin mencari fundingnya eksternal ya. Jangan dikira mencari funding itu karena begini. Ketika saya pertama kali ke sini, teman-teman saya teman-teman saya di college di fakultas eh, yang mereka itu eh, fundingnya benar-benar dari internal kampus itu memang kualitas mereka bukan kualitas yang yang sembarangan ya. Em, Anggaplah begini nih, orang Indonesia kayak kita nih belajar bahasa Inggris saja itu susah. Susah dalam artian begini, kita ngomong kursusan bahasa Inggris cari di Riau pasti banyak, di Palembang pasti banyak, di Bandung pasti banyak. Tapi yang susah dicari adalah bagaimana untuk mempertahankan atau menggunakan bahasa Inggris itu yang susah. Makanya em, em, akademisi kampus kayak kita ini, kampus deh, kayak sampean nih. Saya yakin, saya sangat yakin seyakin-yakinnya kalian-kalian yang sekarang hadir di sini di kampus itu ngomong dengan koleha, itu reguler dengan bahasa Inggris. Enggak kan? Nah, itu yang dinamakan atmosfer. Jadi kita ngomong praktek setiap hari ngomong dengan koleha pakai bahasa Inggris. Enggak seperti itu. Nah, yang kenapa orang-orang Eropa itu, apalagi Belanda itu, mereka itu kita bisa katakan bahasa Inggrisnya teman-teman di Belanda itu natif, kayak natif itu ya. Memang mereka dari kecil dan atmosfer institusi, atmosfer belajarnya, atmosfer pendidikannya sangat bagus ya. Jadi bahasa Inggris bukan hal yang remeh-temeh bagi mereka. Nah, yang perlu saya catat tadi adalah teman-teman yang bisa mencari funding di sini adalah teman-teman yang paling tidak minimal dia itu punya 3 bahasa. Saya pernah ketemu sama teman yang memang dia oke lah saya salut ya. Dia eh, 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 em, em, punya modal itu bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis, belum ibu bahasa ibu mereka. Nah, kita saja orang Indonesia itu belajar bahasa Inggris pas tidak terfasilitasi dengan baik. Hanya orang-orang yang memang benar-benar dia eagerness-nya tinggi yang bisa mempertahankan bahasa Inggrisnya. Oke, pengalaman saya deh. Em, 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 Jangankan mempertahankan bahasa Inggris lah ya. Bahasa itu kan ngomong soal praktek ya. Kita IELTS saja, mau tes IELTS nih. Ada nggak tes IELTS di Riau? Saya tahu di Palembang itu ada 2. Tapi paling tidak gitu. Kalau semisal ada di Riau, kampus mau nggak bayarin tes IELTS kalian? Nah, itu persoalan lain lagi tuh. Nah, pada ketawa tuh pasti. Karena begini, bayangin saja deh. Kalian tes IELTS itu habis sekali tes aja itu sekitar 2 juta, hampir 3 juta teh. 3 jutaan ya, 3 juta. Juta, 3 juta. Gaji pokok kalian tuh berapa? Misal
bukan menghina, karena ini perasaan saya juga dulu. Tidak difasilitasi kampus, kita harus berjuang sendiri. Tes IELTS belum tentu lulus loh ya. Itu aja udah 3 juta. Kalau kita tes IELTS sekali, ya 3 juta, sementara gaji gaji kita 3 juta, sebulan kita nggak makan. Pasukan kita, anak-anak kita makan apa? Kampus nggak akan mikir itu tuh. Nah makanya ini saya ngomong nih, mengkritik juga nih. Karena memang ini, karena memang kadang pelatihan-pelatihan kayak gini juga harus juga disupport oleh kampus juga. Saya belum pernah mendengar em, em, ada kampus yang berani membiayai dosennya untuk tes IELTS secara reguler. Saya belum pernah mendengar. Kalau semisal ngomong soal, oh ada ternyata kita belajar bahasa Inggris yang apa namanya PKBI itu ya. Nah ini yang yang mau saya kasih tahu nih. Em, ini nih. Jadi baru baru beberapa saat yang lalu saya baca ini ada kesempatan bagus bagi kalian untuk belajar bahasa Inggris tuh melalui PKBI yang berada di Malang 3 bulan. Mbak Cici dulu pernah ngerasain itu enggak, Mbak? Ya, saya ikut di Jogja, Mas Nur. tiga Jogja. bulan. Nah, oke. Nah, itu bagus karena begini, karena 3 bulan Anda akan belajar bahasa Inggris, ya, full, ya, ditaruh ada yang di Jogja, ada yang di Malang, ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung, ya. Tapi yang penting adalah kalian harus diisolasi dari anu, dari penyakit-penyakit penyakit dalam artian konsentrasi kita biar nggak pecah. Ada keluarga, ada kampus, surat tugas kan banyak tuh. Ada seminar, ada macam-macam. Nah, tapi kalian harus diasingkan dulu tuh. Nah, itu bagus. Karena ini pendaftaran baru buka sampai tanggal 2 November untuk pemberangkatan bulan Januari atau Februari saya lupa. Nah, daftarlah itu karena di situ akan ada kalian selain belajar bahasa, tapi juga dikasih 2 kali tes IELTS gratis yang kampus tidak bisa kasih. Nah, saya pikir itu eh, bahasa Inggris, supervisor, keluarga, dan pilihan negara mana atau supervisor mana yang akan kalian tuju itu harus sudah ada di otak kalian dulu. Jadi jangan 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 dikira mimpi untuk ke luar negeri itu hanya 1 2 tahun selesai. Atau mimpi sekarang 2 tahun lagi berangkat. Bukan seperti itu caranya. Tapi mimpi itu harus diperjuangkan dengan proses yang lama. Em, em, ya, saya berangkat tahun 2022, tapi mimpi saya itu mungkin sudah sejak sejak kuliah bahkan. Nah, saya berangkatnya setelah jadi dosen. Oke, kita sharing aja kalau semisal nanti ada pertanyaan, langsung aja kita case by case. Saya akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam. Hatur nuhun, Mas Nur. Nih, silakan. Ada yang mau berbagi, bertanya, ibu-ibu dan bapak? Iya, ini ada yang ngacung tangan ya, Mas Nur ya. Oke, baik. Oh, berarti baik, terima kasih. Selamat siang, Mas Nur ya. Biar sedikit akrab. Mas Nur, perkenalkan nama saya Rizka, kebetulan juga sebagai dosen di sini dan mengikuti kegiatan ini yang pertama. Dan terima kasih banyak atas sharing yang sudah diberikan, sangat luar biasa. Tadi salah satunya adalah mention Mas Nur bilang kalau komunikasi dengan calon supervisor atau supervisor itu adalah mutlak, gitu ya. Menarik. Kalau begitu kan kita harus mampu untuk memberikan pesan pertama kepada calon supervisor kita ketika pertama kali kita berkomunikasi itu harus bagus. Nah, mungkin boleh diberikan tips and trick atau sharing kepada saya atau dan Bapak Ibu yang ada di sini begitu, apa sih sebenarnya tahap awal agar ketika kita melakukan atau berkomunikasi dengan calon supervisor kita nantinya itu berkesan. Kasusnya misalnya saya sudah research kalau bidang saya ini contohnya adalah tingkah laku ikan, saya sudah research terkait calon supervisor saya yang memiliki bidang yang sama dengan project yang sudah beliau akan lakukan dan telah lakukan itu sama.
Kemudian bagaimana caranya agar saya ini memiliki kesan untuk bisa berkomunikasi tahap awal dengan benar. Apakah CV dan research plan yang akan saya kirimkan pertama kali itu akan memberikan apa ya, kesan juga, atau ada berkas atau ada hal lain yang perlu ditambahkan. Terima kasih, demikian. Baik, Mas Nur, bisa ditangkap ya pertanyaannya? Oke. Ya, Ya. kita ambil dulu satu-satu aja ya, biar nggak lupa. Oke. Ya, cara membuat kesan supervisor itu ya ini memang bukan hal yang PDKT lah ya. Gimana cara PDKT-nya ya? Bukan hal yang mudah ya karena bayangkan gini. Bayangannya kita meng-email supervisor itu jangan kayak kita meng-email teman ya, yang akan dibalas dalam waktu dekat ya. Mereka itu orang yang sangat sibuk, apalagi kalian itu orang baru dan yang nggak kenal gitu ya. Nah, em, 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 begini, cara memikat supervisor ini sebenarnya cara yang paling ampuh adalah dengan memperkuat CV. eh CV itu maksudnya apa? Latar belakang pendidikan kalian itu harus linier atau paling tidak fokusnya itu harus jelas. Ya. Dan yang kedua adalah em, jangan kasih supervisor itu proposal yang tebalnya sampai 20 sampai 30 halaman. Mereka tidak punya waktu baca. Ini yang kadang teman-teman lupa. Karena gini, kebanyakan orang, saya tidak tahu kasusnya di ilmu lain ya, tapi kalau di ilmu saya bidang hukum nih, eh, impresi pertama supervisor adalah satu ngomong soal riset kita itu di packing dari semuanya, latar belakangnya, metodenya, masalahnya apa, terus tujuannya apa, packing dalam satu halaman saja, yang semuanya itu terangkum dalam informasi yang akan kalian lakukan itu terangkum dalam satu halaman. Nah, supervisor itu biasanya akan melihat itu aja dulu. Kalau mungkin bahasa artikel itu abstrak ya. Nah, Em, kalau mereka sudah, oh ini bagus nih, ini belum ada nih penelitian ini sesuai dengan bidang saya nih. Nah, setelah itu baru dia biasanya akan minta proposalnya yang agak lengkap. Tapi nggak usah banyak-banyak. Biasanya paling dia dulu kasus saya itu em, em, 7 sampai 8 lembar itu cukup. Atau kalau kasusnya di Maastricht itu ada formnya tersendiri di Fakultas Hukum Maastricht itu ada formnya tersendiri. Jadi isikan dalam form-form itu maksimal kalau nggak salah saat itu mungkin saya lupa ya sekitar 5 6 atau 7 lembar lah. Dan itu mengungkap semuanya, latar belakangnya apa, riset questionnya apa, aims-nya apa, eh, proposal itu ya gitu-gitu aja kan isinya kan. Nah, nanti bisa sama Mbak Sensi itu yang lengkapnya seperti apa. Tapi yang jelas begini, cara yang paling ampuh untuk memikat supervisor ya dengan CV kalian diperkuat dan risetnya yang benar-benar yang benar-benar makanya packing eh, em, bahkan bahkan dulu ketika saya pertama kali mendekati supervisor saya dulu ya dulu itu proposal yang benar-benar sudah fix. Oh, ini saya mau melakukan penelitian ini ya. Saya translate, saya proofreadkan ke benar-benar orang-orang ke orang natif. Jadi bahasa Inggrisnya itu sudah oke lah ya. Nah, dan itu bayar sendiri juga. Mana mungkin kampus mau bayarin yang kayak gitu-gitu. Tidak ada, tidak ada sejarahnya. Dari mana? Ya dari gaji kita. Artinya gini, mau berkorban dikit-dikit lah, tidak apa-apa lah. Kita berkorban dikit untuk mendapatkan yang lebih besar. Pengorbanan-pengorbanan saya seperti itu sudah saya lalami dulu ya. Makanya kalian kalau agak berkorban karena begini, saya tahu mungkin kampus belum ada dan belum 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 ada pagu anggarannya untuk itulah ya. Tapi paling tidak begini, kalau kalian sudah mau berkorban dikit seperti itu, nanti ketika kalian dapat beasiswa, pengembaliannya itu akan jauh lebih mahal, jauh lebih mahal, percaya deh. Nah, itu ya. Jadi CV diperkuat,
Oh ya, publikasi. Dulu kasus saya, supervisor saya bahkan melihat melihat meminta publikasi satu publikasi saya yang bisa mensupport kalau kamu tuh bisa nulis yang dalam berbahasa Inggris. Terus yang kemarin yang saya ingat itu, oh ya ini. Jadi supervisor saya bahkan ngelihat mata kuliah, ya di translate ya, jangan lupa ya. Jadi jangan lupa ijazah S1 transkrip bahasa Inggris translate aja sekarang ke penerjemah tersumpah. Tapi saya yakin ijazah-ijazah sekarang udah dua bahasa ya. Kalau misal belum, translate deh. Ya. Nah, supervisor saya itu ngelihat satu-satu mata kuliah yang pernah saya ambil di S1. Coba, ada 6 ijazah tuh, ada 6 transkrip. Dia benar-benar ngelihat satu. Satu ketika waktu ketemu saya, waktu Zoom. Biasanya kalau semisal anu Zoom meeting, dia bahkan nanya, kamu belum pernah dapat mata kuliah ini ya gitu kan ya. Oh iya. Jadi memang ada supervisor yang memang banget benar-benar banget detail melihat transkrip kita apa, kita pernah ngambil mata kuliah apa, dan ketika kamu semisal, oh kamu ternyata belum pernah ngambil mata kuliah ini, nah nanti bukan hal yang masalah. Nanti ketika kamu sudah sampai di sini, supervisor kamu itu bisa merekomendasikan kamu, oh ya untuk karena kamu belum pernah ngambil mata kuliah ini, kamu bisa sit in nih. Jadi ikut mata kuliah yang tanpa grading. Karena apa? Biasanya itu berkenaan dengan riset kamu. Kalau supervisornya ngerasa kamu kayaknya perlu ngambil ini deh. Kasus saya itu saya dulu ngambil hukum humaniter, ya kayak kalau nggak salah itu atau hukum internasional. Tapi yang jelas, oh karena supervisor saya ngerasa, oh kamu kayaknya perlu memperdalam ini deh. Jadi saya ikut mata kuliah itu bareng sama teman-teman S2. Tidak ada masalah. Itu bukan sesuatu hal yang anu ya negatif ya. Em, karena banyak bukan hanya kita teman-teman yang ada di sini semuanya yang alumni dari Cina atau yang berasal dari Cina, dari Turki, dari biasanya yang beda negara ya. Karena yang di Belanda itu kan kurikulumnya sudah oke lah ya, sudah oke dalam artian yang mereka butuhkan ini mereka sudah ada duluan. Kalau di kita kan, oh mungkin ada satu dua mata kuliah yang memang di kurikulum kita itu belum ada, kita ngambil di sini tanpa grading, it's okay nggak ada masalah. Itu ya. Yang lain? Ya, cukup menjawab ya, saya. Oke, ada lagi. Oke, makasih. Perkenalkan Pak Nur ya, saya Yani Sofia, saya dosen di PG Politeknik Universitas Riau. Tahun ini saya coba kemarin ikut BPI yang pathway dan alhamdulillah nggak lolos karena gonjang-ganjing BPI tahun ini luar biasa ya Pak. Waktu wawancara si interviewnya itu bertanya, kebetulan saya sudah dapat kandidat supervisor dari PSU, Pennsylvania State University. Tapi beliau itu masih associate professor. Kemudian waktu sesi wawancara, si pewawancara itu bertanya apakah associate professor itu cukup eligible untuk menjadi calon supervisor untuk doktoral degree itu kan. Pada masa itu saya belum belum coba-coba cari sih info sejauh mana sih associate professor itu bisa menjadi uh, apa kali supervisor gitu. Jadi waktu saya wawancara saya jawab aja ini cuma eligible karena dia memberikan lampu hijau bahwa dia bersedia menjadi supervisor saya. Kemudian proposal juga sesuai dengan basicnya si calon supervisor ini. Yang saya tanyakan apakah kalau saya searching sih Pak, uh, associate professor itu cukup eligible ya untuk menjadi supervisor. Bukan ini, hanya ingin pertanyakan apakah di kalau di Belanda apakah cukup eligible kalau seorang kandidat itu hanya menjadi seorang associate professor belum fully menjadi profesor. Jadi saya mungkin bertanya kemarin apakah saya tidak lolos karena itu, tapi setelah belakangan ini muncul ada dinamika berita yang saya lihat di teman-teman sesama pendaftar DPI, kan dihitung hanya sekitar 5% itu calon yang lulus tahun ini ya, dengan alasan dana. Itu yang menjadi pertanyaan saya, apakah associate professor itu bisa menjadi pembimbing atau tidak. Makasih banyak, itu aja. Terima kasih.
Mas Nur, ketangkap ya pertanyaannya? Oke, Ya, ya. silakan. Begini, pertanyaan pertama ngomong gini, kalau semisal BPI itu hanya ini yang penting juga nih. Kalau semisal BPI itu hanya 5% yang diterima, daftar aja LPDP juga, Mbak. Karena gini, daftar dua-duanya nggak ada salah kok. Nah, itu satu ya. Tapi yang pasti kan kalau semisal diterima pasti ngambil satu ya. Ini ngomong soal associate professor atau full professor ya. Oh ya, ini yang saya agak ada juga nih. Agak-agak kalau semisal di laman websitenya kalian itu, di websitenya Unri itu, di situ kan biasanya ada web, ada laman web pribadi ya, informasi kita ya. Jadi eh, em, 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 nama siapa, terus perannya sebagai dosen apa ya. Jadi gini, eh, kalau kalian ada web kayak gitu di kampus kalian, jangan di situ keterangannya dosen ya. Karena gini, dosen itu di Belanda itu dosenten ya. Memang kata Belanda itu dosen itu berasal dari kata Belanda dosenten ya. Em, tapi itu bukan, dosenten itu adalah level level dosen yang paling rendah. Em, em, Maksudnya gini, kalau semisal kalian itu sudah asisten ahli atau lektor, tulis aja di situ namanya asisten profesor. Kalau semisal kalian sudah lektor kepala, associate profesor. Nah, karena gini, levelnya di sini, kalau di sini tuh banyak teman-teman dosen ya. Tapi kalau kita ngomong teman-teman dosen itu bukan dosen beneran, bukan dosen dalam artian dosen itu associate profesor atau asisten profesor atau full profesor. Dosen ya itu bawahnya itu, karena dia kewajibannya cuma ngajar aja. Dosentennya itu tuh. Nah, makanya banyak teman-teman di Indonesia di situ dosen, dosen, dosen. Dosen di Indonesia itu katanya itu merangkum semuanya. Tapi kalau di luar dosen ya hanya 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 punya kewajiban ngajar aja lah ya, tidak melakukan riset. Tapi kalau di sini asisten asosiat itu punya kewajiban ngajar dan riset juga. Oke, asosiat profesor. Em, Tiap kampus beda-beda kebijakan ya. Ada kampus yang memang mewajibkan kalau semisal dia menjadi supervisor itu harus full profesor. Em, ada yang oh enggak full profesor juga bisa, minimal associate profesor. Nah, di Maastricht itu kalau saya kebetulan full profesor, tetapi saya punya teman, dia dari Cina, dia yang mensupervisi supervisor pertamanya associate profesor, ya. Tapi kalau semisal supervisor pertamanya associate profesor, biasanya dia itu supervisornya itu ndak hanya dua, biasanya ada tambahan satu tiga kayak gitu. Atau semisal dua-duanya associate profesor. Kalau saya eh, pembimbing satunya full profesor, yang kedua asisten profesor. Tapi yang bertanggung jawab penuh di sini yang full profesor. Nah, sebenarnya kalau dalam konteks itu bilang aja kalau tiap kampus itu beda-beda. Soalnya gini, pewawancara juga mereka punya mindset masing-masing ya. Tidak salah ketika pewawancara itu dalam mindset mereka yang bisa mensupervisi S3 adalah full profesor. Tidak salah juga. Tetapi ada beberapa case yang harus kalian lakukan adalah jelaskan aja. Enggak, dalam kampus saya itu bisa, eh, asalkan apa? Asalkan dua pembimbingnya adalah associate profesor. Itu kebijakan di kampus yang semisal kayak gitu. Saya yakin itu bukan hal yang kok, bukan hal yang tabu kok. Beberapa kali saya melihat beberapa kampus di Hungaria bahkan associate profesor bisa menjadi supervisor utama. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Asalkan biasanya biasanya begini, biasanya associate profesor yang bisa membimbing S3 itu memang associate profesor yang memang dia punya kapabilitas yang bagus. Tidak sembarangan associate profesor. Maksudnya gini, eh, di, nah ini yang agak anu juga nih, yang agak beda dengan Indonesia. Di Indonesia untuk menjadi profesor itu yang sekarang mungkin sudah ada aturan baru, kemarin baru aja keluar saya tahu. Em, itu tidak 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 misal gini, di Belanda gini modelnya. Kalau semisal profesor ini belum pensiun, yang associate profesor ini tidak akan pernah bisa jadi profesor karena apa? Kursi profesornya itu terbatas, gitu loh.
Nah, kalau di Indonesia kan sampai sekarang itu masih oke dalam hukum dalam PGSD semisal pendidikan guru sekolah dasar profesornya itu kalau semisal memang dia rajin nulis pangkatnya sudah memenuhi semuanya sudah memenuhi bisa di PGSD profesornya 3 atau 4 dalam bidang ilmu yang sama. Tapi kalau di sini enggak bidang ilmu itu fokusnya itu profesornya cuma satu. Kalau semisal ada orang lain yang bidang ilmunya sama, fokus ilmunya sama, dia tidak akan pernah jadi profesor sebelum si profesor ini pensiun. Baru dia gantiin. Atau semisal kalau si associate profesor ini kepingin jadi profesor, tapi di sini tidak ada kursinya, dia bisa pindah ke kampus lain. Makanya, karena kebijakan itulah, oh, kalau semisal semuanya itu profesor susah juga. Ada associate profesor yang jadi pembimbing. Itu bukan hal yang tabu di sini. Nah, tinggal jelaskan saja kepada pewawancaranya dengan cara yang yakin tentunya ya lah ya. Nah, bilang aja, eh eh, ya saya tahu kebijakan itu, tapi di kebijakan di kampus saya, associate profesor sangat memungkinkan untuk menjadi pembimbing doktor, asalkan pembimbing duanya atau minimal ada 3 pembimbing atau pembimbing duanya adalah sama-sama associate profesor. Asal yakin aja saya pikir bisa 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 meyakinkan em, interviewer itu. Begitu? Oh, jawab ya. Gitu. Barangkali satu lagi kita kasih kesempatan jika ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Ini ibu-ibu semua ya, tidak ada bapak-bapaknya. Tidak bapaknya satu orang. Bapak minoritas. Oke, baik Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Nur, salam kenal. Saya Tessa dari Keperawatan Unri. Nah, ini pengalaman berharga saya pertama kali untuk ikut sosialisasi LPDP di kampus. Dan bersyukur sekali salah satunya dapat narasumber juga langsung dari teman Ibu Seizi yang dari saat ini berada di Belanda. Mungkin saya balik lagi ke LPDP-nya Pak. Tadi saya melihat beberapa gelar Bapak yang cukup banyak, kemudian mimpi yang dibangun itu sudah cukup lama. Saya boleh minta pengalaman tips dan trik mungkin Pak bagaimana merajut mimpi-mimpi itu sehingga menjadi kenyataan misalnya apakah LPDP ini Bapak mengikuti tesnya langsung lulus gitu ya tembak sekali atau seperti apa kiatnya dan mungkin tips dan trik ketika proses wawancara mungkin ada tips dan trik yang mungkin Bapak bisa bagi sedikit pengalamannya sehingga kami bisa mendapat poin-poin yang bisa kami persiapkan dari sekarang. Mungkin begitu saja Pak Nur, terima kasih banyak. Ya, silakan Mas Nur. Oke, terima kasih. Eh, Pertama, yang perlu ditanamkan dalam pikiran kalian itu jangan menganggap sekali tes langsung lulus itu ya ada yang seperti itu. Tapi jangan jangan yang seperti itu. Jangan ikut golongan yang kayak gitu-gitu. Itu terlalu mudah. Kalau sesuatu yang terlalu mudah itu tidak akan membekas di kepala kita. Jadi gini, kalian tes tidak lulus bukan kalian 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 tidak pinter atau bukan kalian itu tidak eligible, bukan itu sebenarnya. Saya lebih menganggap orang-orang yang orang-orang yang mereka itu tes tidak lulus, tes ini tidak lulus, tes itu tidak lulus, ketika dia masih tetap ikut tes, nilai positifnya adalah dia adalah orang yang effortnya luar biasa. Nah, Em, jangan anggap juga saya itu daftar beasiswa sekali langsung lulus. Enggak juga. Tetapi sebenarnya bagaimana kita mengelola mimpi kita agar mimpi kita itu tetap rasa menyerah itu pasti ada. Tetapi itu kan bagaimana cara mengelola kita. Oh, yang lebih besar rasa menyerah kamu atau yang lebih besar adalah mimpi kamu. Untuk kasus LPDP, memang saya sekali daftar langsung lulus ya kasus LPDP. Em, em, tapi saya juga bukan berarti di beasiswa-beasiswa lain tidak daftar.
Saya beberapa kali daftar di beberapa beasiswa lain dan tidak lulus juga. Dan itu bukan hal yang negatif, itu adalah sebuah prestasi dong. Nanti di antara kalian ini ya, bilang aja komunikasinya udah berapa kali daftar, berapa kali daftar. Lu udah 10 kali, oh gue udah 20 kali. Oh ya, lu baru berapa puluh kali, dua udah 30 kali. Itu bukan hal yang tabu. Anu aja, mengalir aja. Saya bahkan dulu itu pernah setahun mungkin bisa sampai 5-6 kali daftar. Em, saya pernah daftar AAS. Saya pernah daftar Hungaria. Saya pernah daftar ke Turki. Saya pernah daftar ke Inggris. Saya pernah daftar ke Amerika. Em, em, begini, ketika kita daftar semakin banyak dan ketika mereka menerima kita, itu kita tinggal yang milih kan. Kita mau daftar kemana aja kan mereka nggak tahu. Maunya mereka tuh komite mereka tuh nggak tahu. Em, walaupun gini, ada beberapa hal gini, semisal, walaupun saya daftar banyak, memang tidak semuanya ditolak dan tidak semuanya juga eh, 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 ya tidak semuanya ditolak ya. Ada beberapa yang diterima. Saya bahkan pernah daftar Fulbright, diterima. Saya tinggal berangkat saja. Tapi karena ada suatu alasan tertentu, saya tidak jadi berangkat nih. Agak agak nyesek juga saat itu. Alasannya karena apa? Karena tidak diizini atasan. Makanya kalau sekarang jangan ada yang kayak gitu-gitu ya. Kalau atasan ada yang kayak gitu-gitu, pengen sekolah tidak diizinin atasan ya. Atasannya demo aja deh. Itu biasanya orang-orang yang sudah lama, udah kuno, udah anu, sudah apa namanya? Tapi gini juga, kadang orang-orang senior itu kadang kita tidak bisa ngelawan kan. Tapi orang-orang gitu kita tunggu aja pensiunnya gitu aja. Maksudnya gini, hal ini itu ada di mana-mana itu ada. Misal em, 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 banyak yang menganggap karir kita itu yang menentukan atasan. Karir kita yang menentukan kita dong. Atasan sebenarnya atasan atau atasan dekan atau rektor sekalipun tugasnya mereka apa sih memfasilitasi kita dong untuk apa untuk mengembangkan diri kita dong itu mindset itu sudah ada di kampus-kampus Jawa tetapi kampus-kampus beberapa yang di luar Jawa masih agak anu masih agak saya bukan orang Unri jadi saya berani ngomong kayak gini ya tapi kalau misalnya ngomong di kampus saya tidak berani juga karena orang-orang yang masih kolot tuh di mana-mana ada tapi yang jelas gini orang-orang kayak gitu tuh tunggu aja pasti bentar lagi pensiun deh. Konflik internal kampus itu biasa aja, politik kampus itu biasa aja. Tapi sebenarnya yang kita tahu adalah bagaimana kita survive di kampus, gitu maksudnya. Bagaimana kita survive di kampus dengan lingkungan di kampus yang ada sampai saat ini, tetapi kita tetap bisa memelihara mimpi kita itu yang penting. Memelihara mimpi itu jangan 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 ngomong saya pingin ini, saya pingin ini, saya pingin itu, tapi kamu udah pernah usaha itu omong kosong juga. Artinya apa? Usahamu itu bahasa Inggrisnya dipelihara, di maintenance gitu ya. Maintenance itu dalam arti gini. Jangan sampai ada waktu kalian itu tidak punya sertifikat IELTS. Jadi misal gini, sampean itu sekarang sudah punya sertifikat IELTS sampai 2 tahun ke depan. Kalau semisal sampai 2 tahun ke depan itu belum keterima juga atau belum 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 ada hilal juga atau oke masih proses juga sebelum 2 tahun tes IELTS lagi. Karena apa? Karena biasanya beasiswa itu pasti pendaftarannya tidak lama-lama. Kalau kalian harus nunggu tes dulu atau harus nunggu di Riau, jangan bayangkan kalian di Jakarta yang setiap hari itu ada tes IELTS lembaganya itu di mana-mana ada. Di Bandung mungkin banyak. Palembang aja baru 3. Kita harus nunggu paling tidak seminggu atau 2 minggu. Nah, saya bayangkan di Riau, tidak jauh beda. Paling tidak seminggu tes IELTS yang resmi lu ya, atau TOEFL ya. Itu paling seminggu atau sebulan 2 kali lah ya. Kalau semisal kalian tesnya ada sebulan 2 kali, ya, belum belajarnya, belum setelah tes nunggu sertifikatnya keluar, belum kalau gagalnya, itu akan nunggu lama tuh berbulan-bulan. Tapi siapkan tes IELTS atau tes TOEFL yang sampean itu kalau semisal pokoknya jangan sampai ada waktu kalian itu tidak punya sertifikat IELTS yang bisa dipakai. Jadi ketika ada pendaftaran, nah sekarang nih
Ini kalau tidak salah yang PKBI ini ada minimal IELTS kamu itu 6 kalau tidak salah atau 5,5 atau 6 aku lupa. Em, tapi gini, pendaftarannya cuma sampai 2 Oktober tuh 2 November. Kalau kalian belum punya sertifikat, masa harus nunggu daftar 2 atau 3 minggu lagi, padahal penutupan pendaftarannya adalah 2 November. Makanya strategi itu yang harus kalian yang harus kalian jaga. Saya dulu juga sama. Saya dulu juga bayar IELTS itu sendiri juga. Tidak ada kampus itu bayarin. Tapi ya nggak apa-apa, berkorban sedikit lah ya. Nah, tapi paling tidak gini, saya jaga asa saya terus. Bagaimana caranya agar saya tidak ada satu hari pun tanpa ada sertifikat yang bisa saya pakai. Jadi ketika ada pendaftaran ini, oh ini bisa aku pakai langsung aja. Itu aja. Gitu. Itu ya. Yang cowok, ini yang banyak mimpi yang cewek deh. Oh, ya, agak akhirnya tertantang juga nih ya, Bapak. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Nur. Perkenalkan saya Irwan, dosen hubungan internasional. Jadi sedikit yang Bapak ceritakan mengenai ditolak oleh atasan, saya juga ngalaminnya. Jadi waktu itu saya juga udah punya IELTS dibayarin oleh Undri Oh, bagus. berapa jutaan, tapi tahu-tahu nggak diizinkan sama atasan yang lama, akhirnya IELTS-nya mati gitu ya. Dan terus waktu itu ya agak drop sih sebenarnya. Prinsipnya sekarang nih, kalau saya keberadaan saya di sini lagi galau sebenarnya. Galau itu ya banyak sudah cobaan-cobaan yang dihadapi gitu ya. Kemarin tes BPI juga gagal. IELTS memang LPDP belum pernah coba gitu. Nah, ini saya mau mencoba LPDP dengan waktu saya yang mungkin tinggal 2 atau 3 tahun lagi karena umur saya udah hampir habis dengan problematika yang saya hadapi selama ini di kampus ataupun di internal saya. Nah, saya mau bertanya satu aja Pak Nur mengenai apa namanya tema riset Pak Nur, ya, yang kira-kira laku gitu untuk LPDP gitu. Yang kita kan sama-sama orang humaniora ya, sosial humaniora. Kira-kira apa yang kira-kira yang dibutuhkan oleh LPDP sehingga mungkin bisa kita angkat. Kalau mungkin Pak Nur bisa menyelami bidang saya gitu ya, ilmu politik, mungkin ada nggak satu atau beberapa tema yang mungkin Pak Nur bisa tangkap yang ada di benak Pak Nur yang mungkin bisa dijadikan topik riset gitu. Terima kasih Pak Nur. Oke, oke, pertanyaan bagus ya. Ah, jadi gini, sekarang itu LPDP atau BPI sudah agak mending. Karena apa? Karena reviewernya itu sudah disesuaikan dengan bidang ilmu masing-masing. Saya itu dulu pernah marah-marah bener nih. Karena gini, orang ini kelakuannya Kemendikbud dulu nih. Ini benar-benar dolim kalau menurut saya nih. Dolimnya karena begini. Saya saat itu sudah lulus sampai wawancara di ini Kemendikbud ya, bukan LPDP. Di Kemendikbud itu ke Inggris nih. Inggris sudah ngasih LOA nih di Inggris nih, di London. Tinggal nunggu fundingnya aja. Ya. Terus saya tinggal wawancara ya. Eh, di wawancara itu ternyata yang mewawancara saya adalah orang dalam bidang kelautan. Kurang ajar enggak tuh? Maksudnya kurang ajar tuh gini loh maksudnya. Ini orang enggak tahu ilmu saya, enggak paham bagaimana perkembangan di ilmu saya, tiba-tiba mewawancara saya, menjudge saya dengan ilmunya dia. Itu kan kurang ajar. Nah, itu banyak yang kayak gitu. Nah, sekarang enggak lagi. Karena apa? Karena dia bidangnya ilmu kamu sosial humaniora. Saya dulu waktu nah setelah itu saya udah nggak respect lagi sama yang model-model Kemendikbud itu. Tapi sekarang sudah berubah juga karena Kemendikbud juga sudah berbenah diri lah ya. Em, 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 karena gini dulu tuh ilmu-ilmu humaniora kan memang agak anu sama tapi sekarang sudah oke lah. Nah, LPDP lebih progresif lagi karena prosesnya anu semakin di semakin di diper dipersingkat lah ya. Sudah tidak ada lagi tes-tes TPA dan sebagainya kalau sudah ada LOA unconditional. Nah, em, nah ini saya ngasih contoh kasus saya dulu aja nih. Untuk yang kasus yang saya LPDP yang sekali langsung lolos ini. Em, Em, saya itu saat saat itu
kebetulan saya orang hukum, kebetulan yang wawancara, bukan kebetulan karena memang sudah dibagi-bagi ilmunya benar-benar sama ya. Yang mewawancara juga orang hukum karena harus kayak gitu. Itu bagus tuh. Karena apa? Akan tahu ilmu perkembangan ilmunya apa. Jadi proposal kita juga dinilai sama mereka soalnya. Kalau sekali gini, kita proposalnya hukum. Kayak tadi yang pertama saya tuh, kasus saya yang pertama. Proposal saya hukum nih. Yang melihat orang kelautan. Dia bisa melihat apa? Bisa baca apa? Bagaimana perkembangan ilmu di bidang saya enggak tahu. Dan orang-orang kayak gitu suruh menilai ilmu kita. Nggak bisa dong. Itu saya bilang dolim dan tidak fair itu. Nah, sampai sekarang saya masih ingat betul tuh. Kok kayak gini ya. Nah, tapi ya akhirnya makanya gini, saya sudah lolos ke Inggris, ke London saat itu, tapi gara-gara ini jadi saya tidak dapat berangkat, fundingnya tidak ada, gitu loh ya. Dan gara-garanya pewawancaranya yang yang tidak jelas, saya bilang tidak jelas karena apa? Dia ilmunya tidak jelas, dia ilmunya bukan ilmu saya, menilai saya dengan kacamata dia untuk ilmu saya, dan itu tidak jelas. Tapi sekarang kayaknya Kemendikbud sudah bertobat deh, artinya sudah yang sesuai sesuai kayak gitu, sama seperti LPDP. Nah, kasus saya adalah em, em, saya juga unik, agak aneh dalam artian begini. Em, Ketika saya langsung ketemu saat itu, padahal wawancara saya tidak langsung pakai Zoom juga karena lagi COVID ya. Ketika em, em, langsung wawancara, saya tidak sebut nama orangnya dan sebagainya pastilah ya. Em, tapi case by case setiap orang berbeda. Dan em, pewawancaranya lebih tahu saya dulu daripada saya. Saya tidak tahu wawancara siapa, tapi pewawancaranya tahu saya dulu. Nah, karena begini. Nah ini yang jarang orang lihat. Em, Kalau di sini ada orang dari Fakultas Hukum Unsri itu fakultas hukum pertama yang punya jurnal terindeks di Scopus di Indonesia ya. Jadi jurnal Fakultas Hukum ya, sekali lagi saya jurnal Fakultas Hukum pertama di Indonesia itu adalah Sriwijaya Law Review yang ada di Unsri. UI bahkan belum punya, UGM dulu belum punya, Unhas belum punya, UNER belum punya. Ya, pokoknya jurnal Fakultas Hukum yang Scopus di Indonesia itu setelah Unsri semua deh. Nah, itulah yang jadi itulah yang jadi yang jadi yang jadi pemicu dosen-dosen Fakultas Hukum di Indonesia, kalau dia mau profesor, dia kan harus publish di jurnal Scopus. Nah, kebetulan saat itu yang ngurusi itu dari awal itu saya. Jadi saya tuh ada di websitenya itu. Nah, jadi nama saya itu sudah diketahui oleh reviewer saya dulu. Oh, kamu ya Mas yang ngurus jurnal ini ya. Dari soal jurnal sekecil itu, dalam tanda petik kecil itu, saya tidak kenal dia seorang profesor kok. Masa saya dia pasti kalau tahu saya karena alasan sesuatu kan. Oh, karena saya pengelola jurnal. Nah, makanya jangan anggap kalau kalian di Unri itu ditugasi sebagai pengelola jurnal, jangan anggap itu sebuah beban ya. Itu jadi sebuah keuntungan. Karena apa? Karena kalian akan lebih paham soal bagaimana caranya publikasi, bagaimana caranya publis. Bahkan begini, ketika orang-orang, saya mengukurnya gini, pada saat saya wawancara gini, ketika orang-orang bahkan profesor saat itu berjuang untuk mempublis artikel mereka di jurnal Scopus, level saya saat itu adalah bukan bagaimana cara publish, tapi saya levelnya saat itu sudah mereview jurnal-jurnal profesor ini untuk menjadi jurnal yang publish di Scopus. Artinya begini, em, karena gini, saya saat itu sudah diperkuat dulu, satu, em, bahkan beberapa kali wawancara saya, ketika karena gini impresi pertama, jadi bagaimana bagaimana CV kalian, tuh punya CV kuatnya di mana, itu langsung dianu dulu, langsung dikuatin. Nah, karena saya gini, bahkan beberapa kali reviewer atau pewawancara yang mewawancarai saya ketika pertama kali ketemu, termasuk termasuk pada saat ini, pada saat LPDP itu, dia ketika ketika
bertatap muka pertama kali dia udah, Mas saya udah baca CV kamu. Dia, saya belum ngomong apa-apa ya, Mas sudah baca CV kamu. Terus pertanyaan dia pertama saya lah, kok bisa Mas segitunya? Kok bisa kamu S1-nya 3, S2-nya 3? Karena gini, oh dia sudah mendapatkan impresi saya dari situ dulu. Jadi ke belakangnya itu saya dengan terusin aja. Dia sudah mendapatkan impresi positif lah ya. Nah, kalian semisal punya kelebihan di publikasi, Scopus atau ID Scopus atau apa namanya H indeksnya lebih tinggi. Di situ aja. Nah, jadi kalian itu udah tahu celahnya di mana, perkuat di situ. Misal em, oh ya, ini soal isu-isu tadi ya. Begini, isu apa saja yang em, em, membuat supervisor itu menarik. Begini, em, hubungan internasional nih, semisal ini kalau hubungan internasional lebih mudah. Karena apa? Karena itu ngomong soal bagaimana perkembangan internasional ya. Karena begini, kalau ngomong soal kayak 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 tren-tren ilmu apa saja yang sampean eh, 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 yang sedang berkembang saat ini. Em, saya pikir kalau kalau pertanyaannya itu gini nih. Eh, supervisor itu supervisor itu dia punya karakteristik masing-masing. Dia punya kapasitas untuk untuk eh, untuk membimbing orangnya juga sesuai dengan ilmu dia. Tetapi gini, eh, jangan kita kalau semisal ilmu kita itu hukum, katakanlah ya, ilmu kita itu hukum pidana internasional. Tetapi ada isu-isu bagus, tetapi itu di luar keilmuan kita. Anggap aja itu kita tidak usah terpecah dengan perkembangan itu ya. Kita itu punya karakteristik masing-masing loh sebenarnya loh. Kita punya dasar keilmuan masing-masing, kita punya basic keilmuan masing-masing ya. Tetapi basic keilmuan masing-masing kita itu yang perlu dikembangkan dengan perkembangan yang ada saat ini. Beberapa konteks hubungan internasional yang sekarang sedang tren di Eropa itu banyak sebenarnya. Ada ngomong soal Ukraine, ada ngomong soal Palestina, ada ngomong soal, tapi kita nggak ya. Kalau misal gini, Anda orang Indonesia, tapi Anda tiba-tiba mau meneliti soal Palestina. Supervisor Anda juga akan mikir, Anda sanggup nggak tiba-tiba kalau semisal disuruh ke Palestina ngambil data dan sebagainya. Nggak mungkin kan? Tetapi Anda pasti jadi ilmu ilmu prinsipnya saja yang akan kalian ambil. Jadi gini, visibilitasnya juga kalian juga harus tahu yang ngambil data itu nanti sampean sendiri, bukan profesor. Jadi paling tidak gini, ketika ada sesuatu tren baru, tapi kalian itu tidak bisa mengukur apakah data yang saya ambil nanti itu reachable atau tidak, itu juga percuma. Tetapi tren itu juga harus diimbangi dengan basic ilmu kalian dan juga kalian bisa ngukur data yang akan diambil itu benar-benar bisa aku akses. Kayak saya nih, saya menawarkan saat itu data yang aku ambil apa? Data yang aku ambil adalah data di Belanda, di National Archive-nya Belanda dan National Archive-nya di Indonesia. Reachable enggak? Bisa. Saya bisa setiap hari katakanlah saat ini saya bisa ke Belanda ke Den Haag untuk ngambil data di National Archive. Kalau ke Indonesia bisa enggak? Bisa. Karena apa? Karena dalam proses studi saya bisa saya sekali atau dua kali pulang untuk mengambil data itu. Itu reachable. Tapi kalau misal kamu orang Indonesia ngambil datanya di Ukraina atau di Palestina, enggak akan mungkin bahasanya aja enggak dapat. Tapi makanya kalau semisal kayak gitu, sesuaikan dengan keilmuan kalian, basicnya apa, tapi perkembangannya, oke. Nah ini ada yang hal penting nih. Biasanya pewawancara apalagi masih Indonesia nih, dia masih ngomong soal bagaimana kontribusi keilmuan kamu atau riset kamu kepada Indonesia tuh. Kalau kamu ngambilnya pure internasional, tidak ada kontribusinya, itu akan menjadi nilai negatif juga bagi para reviewer nanti wawancara pada saat di LPDP ataupun di BPI. Nah, mencari isu bukan hal yang mudah memang, tetapi yang penting adalah satu,
basic ilmu kalian itu apa, prinsip-prinsipnya dipegang. Yang kedua, kalau memang benar-benar mau ngambil yang trennya baru, datanya itu juga reachable gitu. Jadi supervisor itu hanya eh, 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 hanya membimbing kamu, oh kalau kamu ini nulisnya salah, dibenerin arahnya. Tetapi bagaimana cara mendapatkan datanya, supervisor pasti membantu. Tetapi kalau semisal, oh ini kamu tidak mungkin dapat ya datanya, nah dia juga tidak bisa apa-apa. Artinya ini, artinya supervisor itu juga punya keterbatasan. Kalau semisal dia, oh ini kayaknya kamu tidak mungkin juga, aku juga tidak mungkin, dia tidak akan mau kayak gitu, gitu ya. Gitu, ya. Sip lah, Nur. Kalau masih ada satu lagi yang mau bertanya, boleh. Oke, 5 menit ya. Si ada waktu kan, Mas Nur, belum mau keliling lagi? 5 menit, 5 menit ya. Saya punya waktu 5 menit lagi. Baik, terima kasih Pak Nur ya, salam kenal, saya Ririn dari Keperawatan Negeri. Tadi terkait CV untuk meyakinkan supervisor ya. Eh, Selama kita jadi dosen kan mungkin eh, publikasi yang kita miliki kan beraneka ragam ya. Nah, eh, ada beberapa yang berbahasa Inggris gitu ya. Nah, dalam berbagai macam gitu. Apakah itu kita tampilkan semua gitu ya? Walaupun mungkin spesifik nanti bidang kita itu eh, agak sedikit berbeda dengan penelitian yang sudah-sudah kita lakukan. Karena kan biasanya kan dosen juga eh, meneliti bareng dengan tim dosen yang lain yang punya bidang yang lain gitu kan. Eh, Gimana menurut Bapak? Kemudian satu lagi Pak, tips trik untuk persiapan bahasa juga ya Pak ya. Persiapan bahasa ya di tengah kesibukan atau rutinitas kita melakukan pekerjaan sebagai dosen waktu itu ya. Waktu pengalaman Bapak itu seperti apa? Mungkin bisa di-share supaya impian dapat beasiswa itu cepat terwujud gitu Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Mas Nur. Saya jawab yang kedua dulu ya. Jadi gini, em, memang susah ya untuk mempreser bahasa Inggris kita ya. Kalau kita tidak punya atmosfer yang benar-benar kuat dalam berbahasa Inggris ya. Saya sangat ngalami itu susah banget. Jangan harap kalian bisa ngomong pakai bahasa Inggris dengan dosen-dosen tua-tua yang sudah anu ya. Mereka juga tidak bisa bahasa Inggris soalnya. Kalian itu ya, em, satu-satunya cara sebenarnya adalah buat komunitas sendiri. Buat komunitas, kalau semisal, oh ini nih, ini yang ada di sini nih. Atau semisal di kampus kalian, di fakultas nih, kalau ini kan jarang ketemu juga kan, beda fakultas ya. Kalau semisal di fakultas kalian itu ada anak atau dosen muda yang memang dia kuat juga mimpinya untuk bisa sekolah lagi keluar ya. Jadiin komunitas apa? Satu komunitas untuk bisa bareng-bareng belajar bahasa Inggris. Ngomong bahasa Inggris tiap hari, tes bareng, mengembangkan diri bareng. Itu lebih penting daripada kalian berharap ke kampus. Serius. Karena gini, em, nggak bisa juga kita memaksakan kampus, kita memaksakan karena gini, atmosfer kita di kampus kita, kampus-kampus kita, jangankan Unri, Bos. UI, UGM sekalipun sama aja juga. Maksudnya sama aja juga untuk mencari komunitas kayak itu juga susah. Karena ya kampus-kampus gede bagusnya karena apa? Karena mereka punya resources yang banyak, em, 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 teman-temannya juga banyak. Nah, kalau di kampus-kampus yang kayak di eh, 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 Unri sudah PTNBH belum? Unsri baru kemarin soalnya. Nah, em, belum ya. Oke. Enggak. Oh ini saran saya adalah buat komunitas sendiri deh. Komunitas sendiri, nggak usah banyak-banyak. 3 atau 4 orang satu fakultas. Kalau sampean punya temen nih satu fakultas, untuk bisa satu les bareng, belajar bahasa bareng. Em, 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 saya tahu kepanitiaan dan sebagainya itu memang banyak di fakultas. Tapi belajarlah untuk menolak. Maksud saya, oh, ini saya nggak bisa. Jadi, jadi gini, asalkan 12 SKS, kan ada pendidikan, penelitian, pengabdian, sama satu lagi yang lain-lain bidang 4 ya. Bidang 4-nya itu biasanya banyak nih.
panitia inilah, panitia itulah, macam-macam lah ya. Batasi aja. Nah, kalau semisal anu, jadi gini, saya pikir gini, em, kursus itu jadi em, kalau semisal yang masih benar-benar basic ya, kalau yang sudah punya basic sudah 6 atau sudah 5,5 itu it's okay bagus ya. Artinya mereka sudah bisa mengembangkan diri secara otodidak ya. Tapi kalau yang belum ya, kalau yang belum benar-benar belum itu buat komunitas sendiri, teman-teman untuk belajar bahasa Inggris, kursus lagi, kursus lagi yang anu ya. Em, Mungkin Mbak Cici juga belum tahu ya. Saya di sini juga kursus bahasa Belanda. Jadi bahkan saya di sini itu bagaimana effort saya untuk bisa belajar bahasa Belanda karena memang itu kemarin saya disuruh oleh supervisor saya bagaimana effort saya untuk belajar bahasa Belanda. Saya bahkan sampai saya buat komunitas sendiri untuk bahasa Belanda termasuk kayak semacam oke kita dalam seminggu sekali kita adakan jadwal atau seminggu 2 kali bareng ngomong khusus berbahasa Belanda. Kalau kalian bisa seminggu 2 kali bareng ngobrol apapun yang ada di sini nih, yang lagi ini ada berapa orang nih ya, ngumpul bareng ngomong khusus berbahasa Inggris. Berbahasa Inggris sama, nggak usah malu-malu deh, nggak usah malu-malu, serius nggak usah malu-malu. Ada yang bahasa Inggris levelnya ini yang tinggi ini, nggak usah malu-malu, nggak usah malu. Karena belajar bahasa itu intinya cuma satu, apa? Praktek. Itu. Kalau semisal kalian udah punya basic, kalian tinggal perkuat IELTS-nya atau TOEFL-nya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi ngomong soal apa? CV ya, Mbak ya? Gimana? Ya, betul, CV, Mas. CV yang gimana? Pertanyaan gimana tadi? Begini Pak, kita selama menjadi dosen tentunya memiliki beberapa publikasi ya. Kadang kita bersama tim dosen ya dengan topik yang berbeda. Apakah CV yang kita buat itu spesifik mengacu kepada bidang kita atau kita paparkan saja publikasi kita yang sudah kita miliki gitu? Oh, ini banyak itu atau gimana? Apa dispesifikkan dengan bidang sesuai dengan riset yang akan topik riset yang mau kita tuju itu gimana? Ibu bidangnya apa? Saya keperawatan anak. Oke, oke, ya. Jadi gini, em, kalau di CV, cantumkan semuanya saja tidak ada masalah. Tapi kan biasanya di tulisan itu ada yang penulis pertama, kedua, ketiga gitu kan ya. Nah, yang benar-benar penulis sampean sebagai penulis pertama itu kan sebenarnya ilmu sampean yang ngerjain sampean. Jadi gini, kayak saya nih, kalau tiap tahun kan di kampus ada project nih. Saya juga kalau di kampus juga ada project. Kalau saya yang ngerjain itu pasti ilmu saya dong. Nggak mungkin ada ilmu saya. Tapi kalau semisal kan ada kelompok nih. Saya juga jadi ikut peneliti di proposalnya teman-teman nih. Biasanya memang bukan ilmu saya, bukan ilmu saya persis sama-sama hukum nih. Nah, kalau dalam konteks itu saya jadi penulis kedua, ketiga ada masalah, masukin aja di situ. Tetapi kalau dalam proyek yang saya pegang, yang saya sebagai peneliti peneliti pertama, itu kan akan publis dengan kita sebagai penulis pertama. Jangan mau kalau kamu yang nulis, kamu yang ini ya, kamu yang ngerjain ya, terus kamu menjadi penulis kesekian. Jangan mau, walaupun itu senior kamu, gak usah. Itu banyak yang kayak gitu-gitu soalnya. Nah, jadi em, 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 cantumkan semuanya, tetapi yang benar-benar kamu nulis sebagai penulis pertama itu taruh di paling atas gitu loh. Dan yang jangan lupa mulai nulis dengan bahasa Inggris, jangan berbahasa Indonesia aja. Karena orang itu kalau kita tujuannya luar negeri, beda kalau tujuannya dalam negeri ya. Kalau kalian mungkin mimpinya mau ke Unpad di Mbak Cici semisal atau di UI atau di tempat lain ya, itu mungkin bahasa Indonesia masih oke, masih worth it ya. Tapi kalau ke luar negeri harus berbahasa Inggris. Oke itu aja Mbak, saya ada kegiatan lain. Siap, siap ya. Nun, terima kasih banget Mas Nur atas sesi sharingnya. Kita beri aplaus dulu ya, Mas Nur. Terima Oke, kasih, terima sangat kasih. diapresiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yui. Berdiri di jembatan itu ya, kapan bisa ke sana lagi? Iya, Sip. di jembatan Ya, juga salam buat ya. Mas Haris Iya, dan siap Pak. dan Oke, Natal semuanya. terima semua ya. Ya, ya, Dui.